bersama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian. Terima kasih Tuhan. Tuhan.
kami semua sore hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat Tuhan setiap hari. Kasih Tuhan tidak pernah kasih yang basi, tapi selalu baru di dalam kehidupan kita. Walaupun kita sedang dalam masalah, sedang dalam persoalan, kasih Tuhan selalu baru dan selalu dinyatakan dalam hidup kita.
bicara, Roh berkata hikmat, mengurapan dan pewahyuan kepada kudusmu melalui hamba. Berkati kami di pengertian dan pemahaman untuk bisa mengerti bahkan di pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Kami sambut pemberitaan firman Tuhan sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Sore yang indah ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah, dan saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan baca dari Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai 29. Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Saya akan bacakan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini saya mengajak kita belajar merenungkan firman Tuhan dengan satu judul, percaya walaupun tidak melihat. Sudah kita ketahui, sudah kita lihat, kita dengar apa yang sedang terjadi saat ini. Kalau dikatakan bahwa virus corona tidak bisa dilihat secara kasat mata, harus pakai alat pembesar, kaca pembesar, tetapi dampak penyebarannya luar biasa. Bahkan dampak secara global pun virus ini menyebabkan banyak bangsa-bangsa, ya sebagian besar, ratusan lebih, yang mengalami, ya warga negaranya mengalami kekhawatiran, kecemasan, kegalauan di dalam hidup mereka. Nah, kita akan melihat satu konteks yang kita baca di sini, bahwa pada saat itu murid-murid Yesus juga sedang dalam situasi sulit. Karena apa? Dulu mereka mengharapkan Yesus untuk dijadikan pemimpin di dalam hidup mereka, dalam arti pemimpin militer atau pemimpin politik mereka. Karena warga Israel waktu itu adalah sedang dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Nah, tiba-tiba apa yang menjadi harapan mereka hilang. Yesus hilang. Yesus diambil dari hadapan mereka. Nah, ini memberikan satu pelajaran bahwa kadang-kadang sesuatunya kita inginkan berjalan baik menurut rancangan dan rencana kita, tetapi Tuhan punya keinginan, kehendak yang lain. Bahkan kitab Amsal mengatakan, hati manusia merancangkan banyak hal, tetapi keputusan Tuhanlah yang terjadi. Ya, jadi sini kita melihat bahwa ketika murid-murid itu sedang dilanda ketakutan karena mereka ingin menjadikan Yesus pemimpin mereka, ternyata Yesus pun harus memilih jalan salib Golgota. Nah, di sini berarti bahwa di saat para murid-murid mengalami ketakutan, mereka mengunci pintunya di mana mereka berkumpul. Nah, di tengah-tengah situasi, kondisi yang mencekam seperti itu, tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, ini menjadi gambaran dalam kehidupan kita bahwa dalam kondisi ketakutan, kesulitan apapun, ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita, Tuhan masih sanggup hadir di tengah-tengah hidup kita. Jadi bisa kita gambarkan bahwa kehadiran Yesus
kehadiran Allah untuk berkarya di dalam hidup kita lewat Roh Kudusnya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, ini juga menjadi dasar iman dan keyakinan kita selama ini, bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang hadir, Allah yang imanen di tengah-tengah hidup kita, termasuk dalam situasi-situasi sulit sekalipun, dalam saat-saat kita mengalami kekecewaan, kegalauan, ketakutan, bahkan kekhawatiran yang luar biasa dalam hidup. Tetapi Yesus dengan cara-cara ajaib, dengan cara-cara yang transenden, dengan cara-cara yang di luar nalar kita, Dia masih sanggup hadir, Dia masih mau hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi ini menjadi satu pelajaran penting buat kita. Kita akan belajar dari sikap apa yang dimiliki oleh Thomas. Jadi dalam gambaran murid-murid Yesus waktu itu ada dua sikap yang bisa kita lihat. Yang pertama, bahwa murid-murid yang lain, ya selain Thomas, mereka sudah melihat Yesus yang bangkit dari kematian, melihat Yesus yang menampakkan diri kepada mereka. Mereka iman percaya mereka tergugah, semakin dikuatkan lagi. Namun berbeda ketika mereka bercerita kepada Thomas, sementara Thomas berkata, "Sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang tangan bekas paku dan mencucukkan tanganku dalam lambung Yesus, aku tidak akan percaya." Ya, dua hal ini menjadi contoh sikap, termasuk keyakinan iman umat Allah kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat dan mendasarinya sesuai judul renungan kita adalah percaya walaupun tidak melihat. Artinya adalah berdasarkan dalam Ibrani pasal 11 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Bapak Saudara, dari sini kita akan melihat ada tiga hal penting yang akan kita sama-sama renungkan bersama dari konteks kehidupan Thomas dan murid-murid yang lain. Di sini kita akan melihat percaya walaupun tidak melihat. Tiga hal penting yang akan kita renungkan adalah, mari, yang pertama, bangun percaya iman dengan benar kepada Tuhan, meskipun iman kita, kepercayaan kita tidak harus selalu ditunjukkan, dibuktikan dengan sesuatu yang dapat kita lihat. Coba Bapak Ibu Saudara lihat, saya pegang sebuah pulpen. Nah, apakah kalau orang melihat ini disebut punya iman? Tidak. Jadi yang disebut iman adalah sesuai dengan definisi dari Ibrani 11, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini berbicara bahwa iman percaya kita, iman yang sejati dalam kekristenan adalah kepercayaan yang dibangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan situasi kondisi baik tidaknya hidup kita. Sehingga iman Kristen yang didasarkan pada kenyataan bukanlah iman yang sejati, melainkan itu sebuah pengalaman hidup. Nah, kita akan lihat contoh bagaimana orang bisa percaya walaupun belum melihat tangan Tuhan, tanda-tanda ajaib Tuhan seketika itu juga. Satu contoh ketika Yesus didatangi oleh orang lumpuh, Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Nah, ketika orang lumpuh mendengar perkataan Yesus seperti itu, apa yang menjadi reaksinya, responnya? Selama orang lumpuh berpikiran, "Tuhan, saya untuk berdiri saja sulit, susah. Bagaimana saya harus bangun, angkat tilammu dan berjalan? Itu mustahil, Tuhan." Mungkin ketika berpikir secara manusia, orang lumpuh akan berkata seperti itu. Tetapi jawaban orang lumpuh, dia tidak merespon seperti itu. Tetapi dia termotivasi keyakinannya. Dia bangkit
dia angkat tilamnya dan berjalan. Inilah yang menunjukkan bahwa percaya tidak harus selalu melihat bukti terlebih dahulu. Kemudian yang contoh berikutnya kita lihat Petrus dan murid-murid yang lain di dalam Yohanes pasal 21. Ketika murid-murid mulai merasa galau, merasa capek, letih, lesu, menanti apa yang mereka harapkan tidak datang, sehingga Petrus berkata, aku akan pergi menangkap ikan lagi. Dan murid-murid yang lain pun mengikuti Petrus waktu itu. Nah, jadi di sini kita melihat kalau secara ilmu kelautan Petrus dan murid-murid yang lain bisa dikatakan sebagai seorang pelaut yang profesional. Tetapi apa yang terjadi? Semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi tidak seekor pun mereka tangkap. Nah, ini artinya apa? Bahwa pengalaman itu tidak bisa seterusnya menjadi andalan dalam hidup. Demikian juga dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan kita cukup berbangga, aku sudah Kristen sejak aku lahir, sehingga dikatakan Kristen sejak lahir. Tetapi kita melihat bahwa pertumbuhan iman Kristen, pengalaman-pengalaman rohani orang Kristen, umat Allah, itu bertumbuh lewat perjumpaan, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena itu mari percaya, bangun kepercayaan kita dengan benar, tanpa melihat bukti-bukti terlebih dahulu. Ada satu contoh lagi, ada seorang penatua, ya. Penatua itu aktif dalam pelayanan. Satu saat terjadi banjir bandang yang cukup besar. Awalnya Tuhan mengirimkan perahu karet, seorang penolong. Ayo Bapak, ikut kami, karena banjirnya akan semakin besar dan Bapak nanti bisa akan tenggelam. Si penatua berkata, tidak, saya akan melihat Yesus hadir, saya akan menantikan Yesus datang menolong aku. Maka perahu karet berlalu begitu saja. Kemudian air atau banjir itu semakin besar. Akhirnya si penatua itu harus naik ke lantai 2. Kemudian datang lagi perahu karet yang kedua yang kirim Tuhan waktu itu. Dia berkata, ayo Bapak ikut perahu kami, karena banjirnya akan semakin tinggi. Dia tidak mau, yang menolak untuk kedua kali. Kemudian yang ketiga kali, hampir mencapai atap rumah itu, dia tetap tidak mau menerima. Sampai akhirnya sudah rumah itu terendam ya dengan banjir, dan akhirnya si penatua itu pun tenggelam juga, mati. Nah, ketika sampai di surga, si penatua berkata, "Lu Tuhan, katanya Engkau datang menolong, aku percaya Engkau pasti akan menolong aku dalam segala kesulitan hidupku. Tapi kenyataannya apa? Engkau tidak menolong aku. Enak, aku sudah 3 kali mengirim perahu karet untuk menolong kamu, tapi kamu tetap berkata tidak mau." Itulah kehadiranku lewat orang-orang yang datang menolong. Jadi sini untuk kita bisa percaya tanpa harus lihat terlebih dahulu, belajar dari contoh-contoh tadi, dari pengalaman tadi, maka jangan remehkan hal-hal kecil yang Tuhan nampakkan atau yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, selain kita membangun percaya tanpa harus melihat bukti, yang kedua adalah jaga kekudusan hidup kita. Nah, di tengah kondisi yang sulit ini, mari kita terus jaga kekudusan hidup kita. Jangan mengubah hawa nafsu kita. Kita harus jaga hati kita. Mari terus berusaha hidup damai dengan semua orang, mengejar kekudusan. Maka dikatakan di Alkitab bahwa berusaha damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, maka engkau akan melihat Tuhan dalam hidupmu. Melihat Tuhan itu artinya bukan melihat kehadiran Tuhan secara fisiknya, tetapi mengalami pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Seperti contoh tadi, seorang penatua, seharusnya ketika dia tidak meremehkan perkara-perkara yang kecil seperti itu,
Ketika menganggap bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan, maka dia akan selamat dalam hidupnya. Nah, mari jaga hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, sikap hidup kita, sikap hati kita, bahkan tingkah laku kita dimanapun kita berada. Terlebih ketika kita ada di situasi pandemi yang seperti ini, banyak orang tinggal dalam kecemasan, banyak orang hidup dalam kekhawatiran dan kegalauan. Mari hadirkan hidup kita sebagai orang yang memberi motivasi, memberi semangat hidup dengan cara jaga perkataan kita. Perkataan yang membangun, perkataan yang positif itu akan menjadi berkat buat mereka. Perkataan yang tetap menyatakan kekudusan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bagian yang ketiga yang terakhir adalah perbesar intensitas persekutuan kita dengan Tuhan. Bangun hubungan persekutuan dengan Tuhan secara intim, secara erat dan akrab. Seperti apa dikatakan oleh pemazmur Musa di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi seperti ini Musa bercontoh. Waktu itu Musa pun dalam kondisi kesulitan. Musa sebagai pemimpin besar dikatakan sebagai seorang yang paling lembut hatinya di hadapan Tuhan di muka bumi ini. Bahkan tidak ada satu orang pun yang memiliki kelembutan hati seperti Musa. Tetapi Musa pun merasa mengalami satu tantangan terbesar dalam hidupnya. Karena dia memimpin bangsa yang besar, bangsa Israel, bangsa yang besar. Bangsa katakan tegar, keras kepala, keras hatinya. Tapi akhirnya dia tetap mengandalkan Tuhan untuk bangun persekutuan dengan Tuhan, bangun keintiman, intimasi dengan Tuhan. Doa Musa di saat mengalami masa-masa sulit, dia ingin melekatkan hatinya pada Tuhan untuk mengenal Allah secara benar, sehingga akan meluputkan dan membentenginya, memberi panjang umur dan bahkan keselamatan. Ini cara-cara, contoh-contoh di dalam Alkitab. Dan kita flashback kembali sedikit tentang kehidupan jemaat Kristen mula-mula yang tidak jauh dari kondisi hidup kita sekarang ini. Jemaat mula-mula di dalam Kisah Rasul pasal 2 bisa dikatakan mereka tinggal bersekutu, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan berdoa. Mereka dari rumah yang satu ke rumah yang lain, ya. Mereka harus membangun persekutuan, harus membangun keakraban satu dengan yang lain, dengan saudara seiman di dalam rumah-rumah. Tapi toh di sana pun kehadiran Tuhan luar biasa. Bahkan dikatakan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Karena apa? Mereka memuliakan Tuhan dan mereka juga disenangi, disukai banyak orang. Sehingga banyak orang yang bertobat, banyak orang yang menerima Yesus, mengenal Yesus dalam kehidupan mereka. Jadi dari kisah kehidupan jemaat ulama, mari bangun misbah keluarga kita, bangun gereja milik kita, gereja dalam keluarga, gereja di rumah-rumah, dan itu tidak akan mengurangi rasa iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena bait Allah yang sesungguhnya, gereja sesungguhnya adalah tubuh kita. Sehingga gereja Tuhan bisa hadir di manapun ketika kita berada dan tetap mengandalkan Dia, memusatkan hidup, fokus hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Saudara kami hambamu berhenti berbicara karena keterbatasan kami manusia. Dan kami yakin Roh Kudus akan terus memperjelas firman-Mu, meremakan dalam hidup setiap kami umat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan sore hari ini. Sehingga hidup kami semakin hari semakin diperbarui, hidup kami semakin hari semakin disempurnakan oleh firman-Mu dan membuat hidup kami untuk terus memuliakan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami ucap syukur di kesempatan sore hari ini kami sudah terima kebenaran firman-Mu. Kami sudah memuji-muji Engkau dan saatnya kami akan memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu yang akan memberkati buat pelayan pekerjaan tempat ini supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, biarlah setiap pemberian mereka berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapapun taburan saudara akan sangat berarti bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kita berdoa supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin maju untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nanti saatnya bagi kita umat-umat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online kita di kesempatan sore hari ini. Kita akan berdoa, kita akan naikkan doa-doa syafaat kita supaya Tuhan yang akan mengubah semuanya menjadi indah pada waktunya. Mari tutup mata kita, mari kita satukan hati kita. Kita akan berdoa bagi bangsa kita, berdoa bagi pelayanan kita, berdoa bagi keluarga kita, berdoa bagi hidup kita. Mungkin ada kita yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan, bila Tuhan yang akan datang dan berkati hidup kita semuanya. Tuhan Yesus, kami ucap syukur di kesempatan sore hari ini, malam hari ini, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah memberikan korban syukur kepada Engkau. Dan di kesempatan sore hari ini, tiba saatnya bagi kami akan berdoa syafaat. Kami rindu ya Tuhan, setiap doa-doa kami Engkau yang mendengar dan menjawab, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu, Engkau yang memelihara mereka, Engkau yang memberkati mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, apa yang dilakukan oleh tangan mereka dibuat berhasil dan beruntung, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kalau mereka mungkin ada yang mengalami pergumulan, persoalan yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh hidup mereka sendiri, kiranya tangan Tuhan turun menolong dan berkati hidup mereka, sehingga tidak ada Tuhan umat-umat-Mu yang mengalami masa-masa sulit, tetapi mereka diberikan jalan keluar untuk menghadapi setiap persoalan dan pergumulan hidup. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah ke rumah-Mu dengan membawa berkat Tuhan ini. Tuhan memberi Engkau kesehatan, Tuhan memberi Engkau kekuatan, Tuhan melindungi dan memberi Engkau keamanan di segala tempat kediaman-Mu. Roh hikmat dan wahyu akan menuntun Engkau dalam hidup takut akan Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh tangan-Mu dibuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, dan kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kita, dari kasih sayang daripada Tuhan Yesus, serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai hidup kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya berkata amin.